Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nah satu saat? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah abang kakak masih seperti biasa ketemu lagi dengan Miss Tina dalam mata pelajaran tematik, tepatnya tema 4 keluargaku, subtema 2 kegiatan keluargaku, pembelajaran 3. Oke abang kakak, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pelajarannya kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk berdoa sama-sama. Adab berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, Miss Ina akan mengulang kembali pembelajaran kita hari Rabu. Ada yang masih ingat belajar kita hari Rabu apa sayang? Iya, pintar ya. Kita belajar masih tentang kegiatan dengan anggota keluarga. Kemudian kita belajar tentang penggunaan kata tolong dan terima kasih. Nah, kita lanjutkan ya abang kakak. Tapi seperti biasa, Miss Ina akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungan dengan orang tua di rumah dengan tepat. Selanjutnya, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan ungkapan tolong dan terima kasih dengan santun. Selanjutnya, Abang Kakak, dengan mempraktekkan percakapan, siswa mampu menggunakan ungkapan tolong dan terima kasih dengan santun dan percaya diri. Berikutnya, dengan mengamati kumpulan benda, siswa mampu mengurutkan baris bilangan berdasarkan pola tertentu dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati kumpulan benda, siswa mampu membuat pola bilangan dengan teliti. Dan yang terakhir, dengan menyimak teks dan bercerita, siswa mampu mempraktekkan cara meminta izin orang tua jika hendak bermain di luar rumah dengan benar. Oke, abang kakak, itu tadi dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi yang pertama. Simaklah cerita gurumu. Dayu senang membantu ayah dan ibu di rumah. Dayu membantu ibu menyapu halaman. Setiap hari libur, Dayu juga membantu memasak. Kamu pasti senang membantu orang tua. Kegiatan apa saja yang sering kamu lakukan? Diskusikan dengan temanmu. Nah, abang kakak coba perhatikan, di situ ada kegiatan Dayu yang senang membantu orang tuanya ya. Ketika di hari libur, ya dia suka membantu memasak, kemudian membantu orang tua menyapu halaman. Dan kegiatan Dayu ini termasuk salah satu perbuatan baik kepada orang tua ya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan kepada manusia janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau keduanya telah berusia lanjut di sisimu, maka janganlah katakan kepada keduanya dan janganlah kamu membentak keduanya. Oke abang kakak, ya di dalam surah ini kita dianjurkan agar menyembah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan janganlah mengatakan ya sayang ya. Jadi ketika orang tuanya berkata, kita harus menjawab iya ma, iya pa, jangan membantahnya. Oke abang kakak, kita lanjutkan. Isilah tabel di bawah ini, perhatikan contoh, isilah kegiatan lain yang belum ditulis di tabel. Oke abang kakak, di sini ada tabel tentang kegiatan-kegiatan kita ketika kita membantu orang tua di rumah ya. Aku senang membantu orang tua. Di situ ada kegiatan, kemudian ada kata sering, kadang-kadang, tidak pernah. Oke, abang kakak, di situ ada beberapa kegiatan ya yang biasa kita lakukan di rumah. Yang pertama, bangun pagi tepat waktu. Kalau kita bangun pagi tepat waktu, ya kita checklist sering ya. Kalau kita bangunnya telat, ya checklist kadang-kadang, atau bangunnya lama ya, tidak dicekis tidak pernahnya. Kemudian merapikan tempat tidur. Nah, kalau kita merapikan tempat tidur setiap hari, kita bisa checklist tanda sering ya. Tapi kalau tidak pernah ya tidak pernah, atau kadang-kadang ya. Kadang-kadang tuh jarang. Hari ini kita bersihkan, besok tidak ya. Seperti itu. Kemudian menyapu halaman. Nah, kalau menyapu halamannya sering, checklist sering. Kalau dia kadang-kadang, checklist kadang-kadang. Kalau tidak pernah di checklist ya.
Kita checklist di sini kata sering ya nak ya. Kemudian merapikan meja belajar. Nah di rumah punya meja belajar apa enggak sayang? Iya, ada yang punya, ada yang tidak. Ya, yang punya ya harus dirapikan setiap selesai belajar ya. Jadi kalau setiap hari kita belajar berarti kita merapikannya setiap hari atau kadang-kadang atau tidak pernah sayang? Iya, pinter ya, setiap hari kita checklist. Kemudian merapikan baju, tas sekolah, dan sepatu ya. Sering nggak kita rapikan? Ya karena kita sekarang tidak sekolah ya nak ya. Kita sekolahnya atau belajarnya di rumah ya. Jadi kita buat tidak pernah aja ya sayang ya. Nah ya karena baju, tas sekolah, dan sepatu kan tidak dipakai ya. Kemudian membantu ibu memasak. Nah bagi yang abang-abang mungkin jarang ya nak ya. Kalau yang perempuan sering nggak membantu ibunya masak nak? Iya kadang-kadang ya kita cek kadang-kadang ya nak ya. Kadang pernah, kadang tidak ya. Kalau yang laki-laki pasti tidak pernah ya. Itu tadi dia kegiatan kita yang bisa membantu orang tuanya setiap hari ya. Bang Kakak kalau bisa diusahakan setiap hari membantu orang tuanya ya. Coba perhatikan di sebelahnya, bacalah dengan nyaring, memasak bersama keluarga. Hari Minggu pagi, Dayu membantu ibu memasak. Ibu memasak sayur sop. Ibu mengambil 6 wortel dan 4 kentang. Ayah menyiapkan buah. Ada 10 apel dan 8 pisang. Dayu membantu ibu dan ayah. Dayu senang belajar memasak. Dayu senang melakukan kegiatan bersama orang tua. Nah, Abang Kakak ini juga bisa kita lakukan ya, kegiatan memasak bersama ini bisa kita lakukan bersama orang tua kita di rumah. Dan biasanya itu kalau dia mamanya kerja, papanya kerja, biasanya kumpul itu hari Minggu. Jadi bisa kita lakukan pada saat hari Minggu ya, memasak bersama anggota keluarga kita, seperti contohnya anggota keluarga Dayu ya. Ada yang ibu sedang mau masak ya, Dayu membantu dan ayahnya juga membantu. Nah abang kakak, kita lanjutkan ya. Perhatikan percakapan Dayu dan ibu di bawah ini ya abang kakak. Buatlah percakapan seperti di bawah ini, praktekkan di depan kelas. Di sini ada ibu dan Dayu ya. Ada dialognya ibu. Dayu, tolong ambilkan wortel. Nah, Dayu sekarang menjawab permintaan tolong ibu. Baik bu, apakah wortelnya boleh Dayu cuci dulu? Nah ini ungkapan terima kasihnya ibu. Terima kasih Dayu. Ibu senang Dayu selalu membantu ibu. Dayu anak yang rajin. Kemudian Dayu menjawab, sama-sama bu. Nah sekarang dia percakapan antara ayah dan Dayu. Dayu tolong ambilkan buah apel dan yang ada di meja. Nah sekarang Dayu menjawab permintaan tolong ayah. Baik ayah. Nah setelah ayah dibantu berarti mengucapkan terima kasih. Terima kasih Dayu. Ada berapa banyak buah apelnya? Kemudian ayahnya bertanya kan, ucapan terima kasih. Kemudian ayahnya bertanya, ada berapa buah apelnya? Dayu menjawab ada 10 buah. Jadi dalam percakapan ini ada kalimat permintaan tolong dan ucapan terima kasih. Jadi ketika kita meminta bantuan kepada orang lain ya, baik itu papa, mama, adik, kakak dan sebagainya ya, gunakan kata tolong ya abang kakak. Jangan mengatakan kata perintah, tolong ambilkan ini pak. Nah itu tidak sopan ya. Jadi ketika kita minta bantuan kepada orang yang lebih dewasa kita atau orang yang lebih muda dari kita menggunakan kata tolong. Oke abang kakak. Nah kemudian setelah kita ditolong, ucapan kata terima kasih. Nah itu tadi dia penggunaan kata tolong dan terima kasih. Ya mudah-mudahan abang dan kakak bisa mempraktekannya dimanapun kita berada ya abang kakak. Jadi ketika kita membutuhkan bantuan orang lain, kita mengucapkan kata tolong. Oke. Nah kita lanjutkan. Di sini ada penugasan. Jadi abang dan kakak tugasnya adalah membuat baris bilangan sesuai banyak alat atau benda yang ada pada gambar tersebut. Jadi sini tugasnya ada 3 ya abang kakak. Yang pertama kumpulan benda buah ya, ada
ada kentang, wortel, pisang, apel. Kemudian baris bilangan yang keduanya itu kumpulan benda, ya abang kakak, ada gelas, ada piring, ya dan lainnya. Kemudian ada kumpulan bumbu, ada cabai, terus kemudian bawang putih dan lainnya. Ya, tugasnya adalah membuat baris bilangan, ya seperti yang di bawah ini ya. Di sini ada untuk soal pertama itu ada empatnya dapat dari mana sayang? Empatnya itu kita dapat dari kentang ya. Kemudian setelah itu apa? Ya, membuat barisan bilangannya itu dari yang bilangan terkecil ke yang besar ya. Jadi membuat baris bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian setelah kentang, baris bilangannya apalagi yang tersusun dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Ini soal yang pertama, buat baris bilangannya. Nah, soal yang kedua sama ya abang kakak, buatlah baris bilangan sesuai banyak alat makan ya. Susun bilangan yang kecil ke yang besar ya. Salah satunya dapat dari mana? Dari sini. Oke. Kemudian kita susun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan soal yang ketiga masih sama ya abang kakak, membuat baris bilangan dari bumbu dapur dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi dia tugasnya ada 3 ya, hanya membuat baris bilangan berdasarkan jumlah-jumlah benda tersebut. Oke, paham abang kakak? Insya Allah ya dikerjakan dan ditulis di buku tematiknya sayang ya. Miss tunggu. Terima kasih dan kita lanjutkan abang kakak. Pada hari libur, Dayu juga senang bermain. Setelah membantu memasak, Dayu akan bermain bersama teman-teman. Dayu meminta izin kepada ibu. Nah, di sini ada percakapan antara Dayu dan ibu yang ingin pergi bermain keluar tapi meminta izin terlebih dahulu kepada mamanya ya. Yuk kita dengarkan percakapan Dayu dan ibunya. Bolehkah aku bermain bersama teman-teman, Bu? Main kemana, Dayu? Ke rumah Siti, Bu. Kami ingin bermain di kebun. Baiklah, bermain sebentar saja. Kemudian Dayu mengucapkan, terima kasih, Bu. Sama-sama, Dayu. Oke, jadi di percakapan ini ya, Dayu meminta izin kepada ibu untuk bermain ke rumah Siti. Jadi abang dan kakak kalau di rumah ya, ketika kita mau pergi bermain ke luar rumah, mau dia bermain sepeda atau bermain bola ya abang kakak, minta izin terlebih dahulu kepada mama atau papanya ya, agar mama serta papa kita tahu kita pergi kemana, main apa ya abang kakak. Kita harus meminta izin terlebih dahulu ya. Kalau kita pergi aja nggak minta izin, nanti mamanya sama papanya kebingungan, loh mana sih abang ini ya, kemana sih kakak ya. Jadi kan mamanya khawatir, papanya juga khawatir ya. Jadi usahakan ketika kita keluar rumah, kita meminta izin terlebih dahulu ya abang kakak, agar orang yang di rumah ya tidak khawatir terhadap kita ya, agar kita tetap agar mama juga tahu kita di mana. Oke? Peragakan percakapan di atas dengan temanmu, lakukan dengan santun dan percaya diri. Oke abang kakak. Jadi Miss ingatkan kembali ya, jadi ketika kita keluar rumah, kita meminta izin terlebih dahulu agar mama, papa kita tidak khawatir terhadap kita. Oke abang kakak, sampai sini dulu pelajaran kita. See you tomorrow. Say hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu sholat 5 waktu dan jaga kesehatannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.